Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk belajar hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama agar apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Silahkan Ketua Kelas Melvi bisa memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Terima kasih Melvi. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Saat Ibu panggil namanya, tolong dijawab hadir dengan semangat ya anak-anak. Iya, Bu. Melvi Putri, Hadir, Bu. Siti Kotimah, Ade Belia, Dina Lestari. Dina sakit, Bu. Apakah ada suratnya untuk Dina? Ada, Bu. Terima kasih Melvi. Kevin Pratama, Fitri Aulia. Untuk Fitri Aulia, apakah hadir hari ini anak-anak? Tidak masuk. Apakah ada suratnya atau keterangan mungkin? Tidak ada. Baik, nanti coba Ibu hubungi orang tuanya. Lupita Dwi Ayu, Maya Putri. Apakah ada suratnya? Baik, terima kasih Rama. Intan Permata. Intan Permata apakah masuk hari ini anak-anak? Tidak masuk. Wah, Intan Permata juga tidak masuk hari ini. Apakah ada suratnya atau keterangannya mungkin? Tidak ada keterangan. Baik, nanti coba Ibu hubungi kepada orang tuanya. Rina Safitri, Rama Dwi, Salma Ayu Indah, Amelia Putri. Wah, alhamdulillah hari ini banyak yang hadir, semoga sehat selalu, dan yang izin dan sakit semoga cepat pulih dan dimudahkan urusannya. Dan yang tanpa keterangan semoga lebih disiplin ke depannya. Anak-anak, di minggu lalu kita sudah membahas materi tentang keterampilan dasar perkantoran. Apakah betul anak-anak? Betul. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang tidak kalah penting, yaitu manajemen perkantoran. Materi ini sangat berguna bagi kalian yang nantinya akan terjun langsung ke dunia kerja. Anak-anak, coba kalian semua bayangkan kalau kalian kerja di kantor, tanpa jadwal, dokumen berantakan, tamu datang bingung, dan karyawan tidak tahu harus ngapain. Kira-kira situasi di dalam kantor ini bakal berantakan atau tidak ya anak-anak? Nah, disinilah pentingnya manajemen perkantoran. Sama seperti kalian yang butuh jadwal belajar agar tidak kesulitan. Kantor juga butuh pengelolaan yang baik agar semua aktivitas berjalan dengan lancar. Jadi, Ibu harap dengan pemahaman materi ini, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, memperhatikan dengan baik, mencatat hal-hal penting, dan jangan ragu untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan materi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang manajemen perkantoran. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa sih Bu kok kita harus belajar tentang manajemen perkantoran? Ibu jelasin ya, belajar tentang manajemen perkantoran itu sangat penting untuk kalian ke depannya. Karena suatu saat nanti kalian itu akan terjun langsung ke dunia kerja dan menghadapi beberapa tuntutan, terutama dalam hal manajerial. Meskipun posisi kalian itu tidak sebagai manajer. Selanjutnya, apa itu manajemen perkantoran? Ya, manajemen perkantoran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas perkantoran agar tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif.
Kalau menurut George R. Terry, manajemen perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, ada fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama itu ada perencanaan, planning, menentukan tujuan dan bagaimana cara kita untuk mencapainya. Misalnya, Siti bekerja di salah satu perusahaan wisata. Kemudian perusahaan tersebut itu mau mengadakan road trip atau wisata besar-besaran. Langkah pertama yang dilakukan Siti apa? Yang pasti adalah merencanakan terlebih dahulu mau kemana kita ke sana, terus ke wisata mana aja, terus kegiatan yang dilakukan di sana itu apa aja, itu yang dinamakan dengan perencanaan. Terus yang kedua itu ada pengorganisasian atau biasa disebut dengan organizing, menyusun struktur organisasi atau pembagian tugas. Setelah Siti melakukan perencanaan, langkah selanjutnya itu pembagian tugas. Misalnya, ada yang bertugas di bagian konsumsi, ada yang bertugas di bagian dokumentasi, dan ada juga yang bertugas di bagian tiket masuk. Terus yang ketiga itu ada pengarahan, directing, memberikan instruksi atau arahan. Setelah mereka semua sudah ada tugasnya masing-masing, langkah selanjutnya adalah arahan. Misalnya yang di bagian konsumsi, ya mengatur semua dari makanan, minuman hingga ke snack. Kalau yang di bagian dokumentasi, ya membantu untuk berfoto-foto. Kalau yang di bagian tiket masuk, tugasnya apa, Bu? Tugasnya itu untuk membantu membeli tiket masuk di setiap wisata. Terus yang terakhir itu ada pengendalian atau controlling. Tujuannya apa, Bu? Kok harus dilakukan pengendalian tersebut? Tujuannya itu untuk mengawasi dan mengevaluasi agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Begitu. Oke, selanjutnya itu ada keterampilan dasar perkantoran. Sebagai calon petugas atau staf administrasi, kalian tuh nggak cukup kalau hanya bisa ngetik sama arsip dokumen aja. Tapi ada 5 keterampilan dasar yang wajib kalian kuasai agar bisa dihargai di dunia kerja. Yang pertama itu ada komunikasi efektif. Komunikasi itu nggak hanya sekedar ngomong ya, tapi komunikasi itu bagaimana cara kalian untuk menyampaikan sebuah pesan dengan jelas dan mudah untuk dipahami. Misalnya ada klien yang datang ke kantor, kalian tuh harus bisa menyambut klien tersebut dengan sopan dan ramah. Terus kalian tuh harus bisa menyampaikan maksud dan tujuan klien tersebut datang ke kantor kita itu untuk apa, terus siapa yang ditemuin. Itu yang dinamakan dengan komunikasi efektif. Terus yang kedua itu ada penggunaan teknologi perkantoran. Dalam era digital saat ini, kalian tuh wajib dan harus bisa cara mengoperasikan komputer. Dan kalian tuh harus bisa cara mengaplikasikan Microsoft Office. Microsoft Office itu ada beberapa, tapi yang paling sering digunakan itu ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, dan juga ada PowerPoint. Dan ada juga aplikasi kolaborasi seperti Zoom ataupun Google Meet. Nah, itu yang dinamakan dengan penggunaan teknologi perkantoran. Terus yang ketiga itu ada manajemen waktu. Sebagai calon tugas, kalian tuh harus bisa memanage waktu kalian dengan baik. Tahu mana yang prioritas dan tahu mana yang bukan prioritas kita. Terus yang keempat ada etika dan sikap profesional. Sopan santun, jujur, berpakaian rapi, disiplin, bisa menjaga kerahasiaan kantor, itu semua adalah sudah menjadi bagian dari sikap profesional dalam bekerja. Terus yang terakhir itu ada kerja tim dan kolaborasi. Di dalam perkantoran, kalian tuh nggak hanya bekerja sendiri, tapi kalian tuh harus bisa caranya bekerja dengan tim, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada peralatan dalam perkantoran. Peralatan dalam perkantoran itu ada 2, ada perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware, dan ada juga perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Kita ke perangkat keras dulu, hardware. Oke, yang pertama ada komputer atau laptop. Komputer atau laptop menjadi alat utama dalam aktivitas administrasi dan komunikasi kantor. Terus yang kedua itu ada printer dan scanner. Printer itu untuk mencetak dokumen digital menjadi dokumen fisik, sedangkan scanner itu untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital yang dapat disimpan dan dibagikan secara elektronik. Terus yang terakhir itu ada proyektor.
Proyektor itu alat bantu presentasi yang menampilkan layar laptop ke layar besar. Biasanya itu digunakan untuk rapat, meeting, ataupun pelatihan seminar. Nah, ini ada juga perangkat lunak, software. Ada aplikasi perkantoran Microsoft Office yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya. Microsoft Office itu ada beberapa, tapi yang paling sering digunakan itu ya ini, Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Microsoft Word itu fungsinya untuk apa, Bu? Microsoft Word itu berfungsi untuk membuat surat, membuat laporan, bahkan membuat dokumen sekalipun. Kalau Microsoft Excel fungsinya apa, Bu? Kalau Microsoft Excel itu berfungsi untuk mengolah data, terus membuat grafik ataupun tabel. Terus yang terakhir itu ada PowerPoint. PowerPoint itu berfungsi untuk membuat presentasi visual yang menarik. Terus yang kedua itu ada aplikasi pengolah data dan desain. Yang pertama itu ada Google Sheet. Google Sheet itu sama dengan Microsoft Excel, tapi Google Sheet itu berbasis cloud dan memungkinkan kolaborasi secara real time. Terus ada juga Canva. Canva itu AI yang bisa membuat poster, membuat brosur, ataupun bahkan membuat PowerPoint sekalipun. Dan juga ada aplikasi dan kolaborasi, ada Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meeting. Tapi yang paling sering digunakan dalam perkantoran itu ada Zoom ataupun Google Meeting. Tujuannya apa, Bu? Misalnya, kalau ada klien yang jauh dari Pulau Jawa, tidak bisa datang langsung ke kantor kita, bisa menggunakan aplikasi kolaborasi tersebut untuk menjalankan rapat atau diskusi. Terus yang terakhir itu ada WhatsApp dan Telegram. Mungkin kalian itu sudah tidak asing dengan aplikasi itu ya, karena di dalam era saat ini kalian itu sudah menggunakan aplikasi tersebut. Tujuannya itu untuk bertukar pesan ataupun berbagi file begitu. Oke, itu yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu ya. Oke, setelah mendengar pemaparan tadi ya, mungkin Bapak sedikit mengkilas terkait materi yang sudah dipelajari anak-anak tadi. Nah, yang dimana tadi sudah mempelajari tentang materi manajemen perkantoran ya. Nah, mungkin Bapak sedikit mengulas sedikit ya tentang materi tadi. Oke, jadi manajemen perkantoran dapat diartikan yang dimana sebuah proses pengorganisasian, pengawasan ataupun pengarahan pada lingkungan di perkantoran. Nah, jadi Bapak harap dengan mempelajari materi tadi, anak-anak dapat mengetahui yang dimana kita dapat gimana sih dengan manajemen perkantoran ini dapat mengorganisasi pada lingkungan perkantoran, begitu. Oke, setelah mendengar pemaparan tadi, anak-anak apakah ada yang ditanyakan untuk materi pada kali ini? Oh ya, Siti, silakan. Oke, potensi ataupun masalah ya pada peralatan hardware gitu. Tadi sudah dijelaskan. Peralatan hardware tadi ada apa aja tadi? Contohnya ada komputer, ada scanner, ada printer, ada mesin fotokopi dan lain-lain. Nah, jadi dengan adanya peralatan ini, karyawan ataupun sekretaris dapat mempermudah untuk kinerja operasional dengan adanya peralatan ini. Nah, peralatan hardware ini termasuk peralatan elektronik, nah, yang dimana pastinya mempunyai masalah sendiri. Contohnya mesti gampang rusaknya, nah, mesin mesti cepat macet ya, gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dapat memperhambat operasional kinerja pada karyawan ataupun sekretaris. Nah, mesti yang tentunya itu. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi, Siti? Sudah. Ya, yang lainnya apakah ada yang ditanyakan? Oke, silahkan, Tutus. Oke, pertanyaan bagus ya, Tutus. Jadi apa sih
lulusan administrasi perkantoran ya pada keterampilan dasar. Nah, yang Bapak harapkan dengan mempelajari materi ini, lulusan administrasi perkantoran dapat memiliki keterampilan dasar, yang dimana salah satunya keterampilan dasar administratif, yang dimana kita mempelajari mengelola surat menyurat, mengelola dokumen, itu kita pelajari gitu. Selanjutnya yaitu keterampilan teknologi pada aplikasi di software ya, terutama pada aplikasi Microsoft Office, yang dimana kita mempelajari Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain begitu. Itu pun sangat membantu kita pada kinerja operasional di lingkungan kantor. Itu tuh. Oke. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke. Sekarang Bapak ingin bertanya pada anak-anak, kalau nggak ada yang bertanya. Oke, Ade, silahkan. Bapak mau bertanya. Tadi kan sudah mempelajari materi ini, Bapak mau tanya tentang fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Oke, bisa dijelaskan, Ade? Baik, Bapak izin menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu ada 4 fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Yaitu yang pertama planning atau perencanaan. Nah, planning adalah menentukan tujuan dan bagaimana cara kita untuk mencapainya. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi dan juga pembagian tujuan. Nah, selanjutnya adalah directing atau pengarahan, yaitu memberikan instruksi atau arahan. Selanjutnya adalah pengawasan atau controlling, yaitu untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan agar sesuai dengan rencana. Oke, betul sekali Mbak Ade. Jadi tadi fungsi-fungsi manajemen perkantoran tadi ada 4. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan. Begitu. Oke, mungkin Bapak rasa sudah cukup ya untuk sesi diskusi. Saya harap Bapak berharap anak-anak dapat memahami lah apa itu manajemen perkantoran. Oke, mungkin Bapak akhiri sesi saya tanya jawab ini, nanti dilanjutkan pada sesi diskusi. Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita akan latihan diskusi kelompok kecil. Jadi nanti kita akan membahas topik-topik penting dalam manajemen dan dunia kerja kantor. Tapi bukan hanya sekedar itu saja ya anak-anak, kita juga akan latih cara berpikir kritis, menyampaikan ide dengan jelas, dan yang lebih penting yaitu mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah diskusi kelompok? Nah, itu hal yang wajar ya, tapi hari ini kita akan membangun diskusi secara sehat. Diskusi bukan berarti harus setuju, tetapi kita bisa berbeda pendapat dengan cara yang santun. Berarti kita boleh nggak setuju dengan pendapat teman ya? Boleh sekali Salma, asal disampaikan dengan alasan yang jelas dan tidak merendahkan. Oke anak-anak, jadi itu yang akan kita latih hari ini. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok sesuai urut presensi. Oke, untuk kelompok pertama ada Melvi Putri, Siti Kotima, Ade Belia, Dinda Ayu, Kevin Pratama, dan Fitri Aulia. Untuk kelompok pertama akan membahas mengenai keterampilan dasar perkantoran. Untuk kelompok kedua ada Lupita Dwi Ayu, Naufal Aziz, Prina Safitri, Rama Dwi, Salma Ayu, dan Amelia Putri yang membahas mengenai teknologi perkantoran. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Apa bisa dipahami untuk segala ibu? Bisa, Ibu. Oke, sekarang kelompok 1 bisa berkumpul di sebelah kanan Ibu dan kelompok 2 bisa berkumpul di sebelah kiri Ibu.
sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya semuanya? Jadi nanti kalian akan berdiskusi dan Ibu beri waktu selama 20 menit. Setelah itu masing-masing perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa bisa dipahami semuanya? Oke, sekarang kalian sudah bisa mulai berdiskusi dan nanti Ibu akan memantau progres diskusi kalian. Jika kalian ada kendala atau memerlukan arahan nanti bisa bilang ke Ibu ya. Diskusi Ibu beri waktu selama 20 menit. Bagaimana kelompok 1? Apa ada kendala? Sekarang sudah sampai mana diskusinya? Untuk progres sekarang kami itu sudah sampai pentingnya komunikasi, manajemen waktu, dan etika kerja di kantor. Oke. Oke, bagus. Jadi pastikan nanti saat kalian presentasi tunjukkan pengertian ketiganya dengan jelas ya, dan juga tunjukkan keterkaitannya. Sekarang Ibu lihat kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apa ada kendala? Sejauh ini masih belum ada implementasi pengumpulan teknologi yang sering digunakan seperti Microsoft Word, Excel, dan Google Meet. Ya, Ibu kan juga membahas mengenai contoh penggunaannya dari awal proyek sampai akhir. Kami juga mau membuat diri kita lebih kerja. Oke, bagus. Lanjutkan diskusinya ya. Jika ada kendala nanti bisa bilang ke Ibu. Anak-anak diskusi tinggal 2 menit lagi ya. Oke anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita mulai presentasinya dari kelompok 1 terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 perwakilannya bisa maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melty, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keterampilan dasar perkantoran. Jadi ada 3 keterampilan penting yang kami bahas, yaitu komunikasi efektif, manajemen waktu,
perwakilan kelompok 1. Diskusinya sudah jelas, bagus, sudah menekankan efisiensi dan keamanan data. Tetapi ada saran dari Ibu saat menyebutkan contohnya akan lebih diperkaya dengan situasi nyata di kantor supaya teman-teman yang lain lebih bisa membayangkan. Apa bisa dipahami kelompok 1? Bisa, Ibu. Oke, silakan sekarang perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma, mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teknologi perkantoran. Jadi, dalam dunia kerja modern, teknologi memegang peran sentral dalam efisiensi dan produktivitas. Kami membahas 3 aplikasi utama yang sering digunakan, yaitu Microsoft Word, Excel, dan Google Meet. Yang pertama ada Microsoft Word, yang dimana aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat berbagai dokumen kantor seperti laporan, surat resmi, hingga proposal. Kami mencatat bahwa fitur seperti heading otomatis, daftar isi, dan penyisian tabel sangat membantu dalam membuat dokumen yang rapi dan profesional. Kemudian yang kedua ada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data. Dalam contoh yang kami bahas yaitu Excel digunakan untuk mencatat data keuangan proyek, membuat grafik perkembangan kerja, serta menyusun jadwal kerja tim. Jadi fitur-fitur seperti rumus otomatis, pivot table, dan conditional formatting sangat berguna dalam kegiatan ini. Kemudian yang ketiga ada Google Meet. Google Meet adalah alat untuk rapat daring yang banyak digunakan di era kerja hybrid. Dengan aplikasi ini, tim dari berbagai lokasi bisa berkoordinasi secara langsung, membahas rencana kerja, dan melakukan evaluasi tanpa harus bertemu fisik. Dalam simulasi yang kami buat, proyek dimulai dengan rapat di Google Meet, dilanjutkan dengan pengolahan data di Excel, dan diakhiri dengan penyusunan laporan di Word. Selain manfaat, kami juga membahas tantangan penggunaan teknologi seperti keamanan data dan etika digital. Misalnya penggunaan password yang kuat dan tidak membuka dokumen penting di sembarang perangkat merupakan bagian dari tanggung jawab digital karyawan. Dengan penguasaan teknologi ini, kerja kantor bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan fleksibel. Sekian dari kelompok 2. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Salma sebagai perwakilan kelompok 2. Bagus sekali presentasinya, tapi ada saran juga dari Ibu saat menyebutkan contoh aplikasi teknologi akan lebih baiknya dikasih sedikit gambaran visual, misalnya alur kerja dari rapat sampai laporan akhir. Itu akan membuat teman-teman akan lebih memahami alurnya dan manfaat dalam pekerjaan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas presentasinya. Sekarang Ibu minta satu anak untuk menyampaikan refleksi singkat tentang apa yang kita pelajari dari diskusi hari ini. Yang ingin menyampaikan bisa angkat tangan. Ya, silahkan Siti. Menurut saya, melalui diskusi hari ini, saya belajar bahwa keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan etika kerja itu harus diterapkan secara seimbang agar aktivitas di perkantoran itu berjalan dengan efektif. Kemudian saya juga mendapatkan pemahaman bahwa penguasaan teknologi dan kemampuan komunikasi efektif itu merupakan kunci utama dalam menyukseskan pekerjaan kita. Oke, terima kasih Siti refleksi yang telah disampaikan. Ibu juga sangat mengapresiasi antusias dan kesungguhan kalian atas diskusi hari ini. Jadi, keterampilan diskusi, berpikir kritis, dan menyampaikan pendapat dengan santun merupakan modal penting untuk kehidupan akademis dan profesional kalian ke depannya nanti. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian, baik saat Ibu menjelaskan materi, sesi tanya jawab maupun berdiskusi. Coba Ibu ingin dengar dari kalian apa kesimpulan dari tentang materi manajemen perkantoran. Baik, silakan Salma untuk menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya setelah mempelajari materi tentang manajemen perkantoran, saya menyadari bahwa pengelolaan kantor yang baik sangat penting untuk kelancaran aktivitas suatu organisasi atau perusahaan.
Bagus sekali Salma. Jadi kita bisa simpulkan bahwa manajemen perkantoran adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas kantor agar tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Untuk memperdalam tentang pemahaman manajemen perkantoran ini diperlukan keterampilan seperti komunikasi efektif, kerjasama tim profesional, serta penggunaan teknologi perangkat keras dan lunak yang tepat. Jadi Ibu harap dengan adanya pemahaman materi ini, anak-anak bisa dapat mendukung sikap profesional dan kemampuan manajerial sehingga anak-anak siap untuk menghadapi kerja di dunia nyata nanti. Untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu punya tugas yang harus kalian kerjakan secara individu dan dikumpulkan di minggu depan. Tugasnya Ibu bacakan, jadi tolong dicatat dan disiapkan untuk alat tulisnya. Sudah siap semuanya anak-anak? Untuk penugasannya yaitu buatlah sebuah presentasi digital bisa menggunakan PowerPoint, Canva, atau Google Slide. Untuk topiknya yaitu keterampilan dan teknologi dasar dalam dunia perkantoran. Untuk isi dari presentasi digitalnya yaitu yang pertama, pengertian dari keterampilan dan teknologi dasar perkantoran. Yang kedua, sebutkan contoh penggunaan perangkat keras dan lunak dalam aktivitas kantor. Dan yang ketiga, hubungan antara keterampilan dan efisiensi kerja di kantor. Dan yang terakhir, menyantumkan studi kasus sederhana yang menggambarkan pentingnya keterampilan dan teknologi dasar perkantoran. Untuk jumlah slide-nya, minimal 7 slide dan maksimal 12 slide. Bisa menggunakan desain presentasi yang menarik, rapi, dan menggunakan poin-poin penting dan menyertakan gambar ilustratif. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelas kalian pada slide pertama. Dikumpulkan di minggu depan, maksimal di hari Senin pukul 10 WIB melalui Google Classroom. Untuk foldernya yang bernama Keterampilan dan Teknologi Dasar Perkantoran. Dikumpulkan dalam bentuk PDF ya anak-anak. Untuk penilaian, Ibu punya penilaian yang khusus yaitu dari isi materi, kerapian desain, kreativitas, serta kemampuan menyampaikan ide secara visual. Jadi dalam tugas ini jangan sampai terlambat dalam pengumpulan ya anak-anak. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama agar apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Silahkan ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada mata kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa tak pernah usai. Baik, terima kasih semuanya. Ibu sangat mengapresiasi semangat belajar kalian hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.